Salah satu yang merugi akibat kerusuhan demo adalah pengusaha, saudara. Bagaimana kondisi pedagang retail dalam sepekan terakhir? Kami akan tanyakan langsung kepada Roy N. Mande, Chairman Affiliation Global Retail Indonesia atau AGRA, sekaligus Board of Advisor National Retail Federation NRF APEC. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Pak Roy, ini sepekan demo berlangsung dan Senin ini ada patroli keamanan juga. Ini apa dampaknya sebenarnya bagi retail dan juga pengusaha seperti mal? Ya, tentunya kami sebagai sektor hilir, sektor yang senantiasa hadir bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan makanan dan minuman yang tentunya menjadi bagian keseharian daripada masyarakat, memang terdampak pada saat terjadinya penutupan, khususnya penutupan area-area tertentu karena beredarnya atau mengalirnya aspirasi demo yang berlangsung beberapa hari lalu. Kami mencatat ada sekitar 7 mal yang ada di ibu kota misalnya, itu menutup lebih cepat karena memang mendengarkan atau himbauan dari aparat atau juga penegak hukum untuk lebih tentunya kondusif atau lebih aman. Sehingga penutupan gerai atau penutupan mal, penutupan retail tentunya pasti berdampak kepada kami. Karena pada saat itu tidak terjadi transaksi, kami juga tidak mengalami suatu productivity, bahkan kami harus memulangkan tenaga kerja yang tentunya ini menjadi bisnis atau usaha kami. Oke. Namun satu sisi untuk daerah-daerah yang memang diizinkan untuk tetap buka, artinya daerah-daerah yang memang kondusif, bahkan juga dijaga, diberikan pengamanan, itu kami tetap setia, tetap loyal untuk membuka. Karena memang kehadiran kami adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi kita dapatkan berbagai daerah, ya, tidak hanya di Jakarta, ya, berbagai wilayah di Jakarta yang kondusif, itu kami tetap buka, kami tetap hadir, karena ini semangat yang menjadi bagian daripada usaha kami untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Namun tidak hanya Jakarta, tetapi daerah-daerah juga. Walaupun kita dengarkan beberapa daerah juga ada pergerakan aksi demo yang terjadi, tetapi kita tetap berusaha untuk membuka, bahkan yang utama adalah bagaimana kita menyediakan bahan-bahan pokok, ya, ketersediaan pangan, ketersediaan bahan pokok dan hari-hari, serta kestabilan harga. Kami berusaha untuk tetap menjaga kestabilan harga. Walaupun terjadi fluktuasi, ya ini hal yang ada beberapa produk atau barang yang tidak bisa kami kontrol, dan itu memang terjadi pergerakan, tetapi masih pada ambang yang terjangkau dan itu tetap kami dapat sediakan dengan maksimal. Oke, kemudian Pak Roy, kalau sejauh ini dari paling tidak seminggu ini, apa yang sudah Anda catat, misalnya kerugian-kerugian yang dialami oleh para retail ataupun pengusaha, dan antisipasi apa yang dilakukan, Pak? Ya, tentunya kami sebagai pelaku usaha di sektor hilir, kita tetap mengikuti perkembangan yang terjadi dengan satu harapan-harapan yang terus kami gelorakan atau sampaikan, bahwa ya tentunya kita berharap situasi cepat kembali normal, ya, kondusif, ya, stabilitas baik itu dari sisi politik maupun juga dari sisi-sisi yang lain itu dapat terkomando dengan baik sehingga kita bisa kembali normal. Nah, kalau kita lihat mengenai kerugian dan hal-hal yang mengurangi produktivitas kami sudah jelas, ya, sudah ada pengurangan productivity karena percepatan penutupan mall atau gerai atau retail yang kita buka. Ya, lebih kurang kalau kita ambil sederhana saja, kalau dalam 12 jam beroperasi atau kita bicara 15 jam beroperasi, maka pengurangan jam, ya, sepertiga pengurangan jam, maka juga akan mengurangi sepertiga daripada omset atau productivity yang kita biasa lakukan sehari-hari. Jadi ini tentunya kita nggak inginkan berlanjut, ya, karena apa? Karena ini akan memberi dampak kepada apa yang kita sebut sebagai kontributor konsumsi rumah tangga. Ya, kami adalah tempat lokasi atau gerai di mana kontribusi rumah tangga itu terlaksana atau terjadi selain di pasar rakyat tentunya. Dan ini kita jaga betul karena ini akan berkorelasi dengan situasi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentunya ini yang kita harapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sustain,
ini dapat menjaga keutuhan daripada kesejahteraan masyarakat maupun juga kita pelaku usaha. Oke, baik Pak Roy, selain meminta kepada pemerintah terkait dengan stabilitas politik dan juga sosial, kemudian keamanan, apalagi yang diminta oleh pihak Anda dan juga mungkin antisipasi apa yang dilakukan oleh retail untuk sementara ini, misalnya ada beberapa retail mewah yang mungkin mengosongkan tokonya sementara waktu, seperti itu Pak? Ya, yang pertama tentu kami meminta jaminan keamanan, karena situasi atau kondisi keamanan itu sangat mendukung dalam usaha kami ketika masyarakat akan datang untuk melakukan konsumsi maupun memenuhi kebutuhannya. Jadi jaminan keamanan dari aparat atau penegak hukum tentunya kami harapkan ya dengan menempatkan aparat ataupun juga hal-hal yang bersifat untuk memproteksi usaha kami sehingga usaha ini dapat terus berjalan, buka, dan dapat didatangi oleh masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian kita berharap juga adanya koordinasi dan dialog terbuka. Jadi koordinasi dan dialog terbuka yang intens antara kami pelaku usaha dengan aparat maupun juga dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah misalnya, itu senantiasa berkomunikasi atau berkoordinasi untuk hal-hal atau langkah-langkah mitigasi ataupun juga kontingensi yang harus dilakukan ketika hari-hari ini masih di dalam situasi atau kondisi yang menuju kepada harapan kita kondusif. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap ada perlindungan ekosistem retail. Karena retail ini tidak berproduksi. Kita hanya sektor hilir yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan menyalurkannya. Yang produksi itu adalah UMKM. Yang produksi itu adalah produsen. Yang berproduksi itu adalah prinsipal. Jadi kita berharap perlindungan ekosistem terhadap usaha kami retail, khususnya sektor padat karya, saudara-saudari kita yang memproduksi barang-barang UMKM itu dapat tetap terjamin dalam hal pengiriman, dalam hal logistik maupun juga dalam hal proses yang dilakukan sehari-hari. Kami sangat berharap tentunya pengamanan logistik ini juga menjadi hal yang utama ketika ada penutupan area, jalan dan lain sebagainya, kami mendapat prioritas untuk dapat terus menyalurkan barang-barang menuju gerai-gerai retail atau lokasi-lokasi di mana kita berada atau kita buka di tengah masyarakat. Dan tentunya kita berharap mari kita menjaga kelangsungan ekonomi kita ya, karena usaha retail juga tidak lepas daripada adanya peran para investor ya yang berada di belakang kami sebagai stakeholder untuk terus konsisten, untuk terus mendorong pertumbuhan atau peningkatkan usaha retail sehingga memberi dampak bagi konsumsi rumah tangga di pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik. Bicara soal konsumsi rumah tangga, Pak Roy, kalau bagi masyarakat, imbauan Anda mungkin ke masyarakat, perlukah kira-kira masyarakat untuk menyetok bahan makanan atau misalnya, atau bahkan justru jangan panic buying sekarang? Ya, ini yang kami mau pesankan. Jadi masyarakat diharap untuk tetap tenang, tidak panik buying atau belajarlah yang wajar, belajarlah yang sesuai dengan kebutuhan ya. Tentunya kita ketahui ini sudah dijalankan atau sudah dilakukan oleh setiap level atau setiap segmen masyarakat untuk tetap berbelanja yang wajar dan normal. Karena kami memastikan bahwa logistik maupun juga distribusi yang juga sudah kami berkoordinasi dengan pemerintah bahwa tentunya akan terus dimonitor dan tetap akan dilangsungkan dengan cara yang optimal, maka kami juga memberikan kepastian bahwa kami terus menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat. Jadi tidak perlu panik, ya belanja yang wajar, belanja yang normal, karena distribusi barang saat ini masih terkendali, masih tetap aman ya. Walaupun tadi saya katakan ada situasi atau suasana harus jalan ditutup atau dialihkan dan sebagainya, tetapi bukan berarti kami berhenti untuk memberikan distribusi, tetap kami jalankan dan tentu berkoordinasi dengan pihak berwajib atau berwenang. Oke, dan distribusi masih terkendali ya Pak ya? Jangan sampai panik buying. Yang wajar dan normal. Tulis wajarnya saja. Baik, Pak Roy, terakhir Pak Roy, kalau Anda melihat mungkin dari seminggu terakhir dampak akibat demo yang terjadi di sejumlah daerah, apakah Anda melihat adanya perpindahan yang signifikan nih antara belanja dari toko fisik kemudian ke toko online atau daring? Ya tentunya toko fisik itu satu bagian yang memiliki segmentasi sendiri dan banyak barang yang tidak bisa dibeli dengan online.
Ya, walaupun toko fisik juga sudah menyediakan online untuk pelayanan delivery atau pelayanan lewat pembelian lewat aplikasi, semua gerai-gerai retail, baik itu anggota-anggota Aprindo, ya, anggota Hipindo, anggota siapapun yang memiliki membernya masing-masing, itu semuanya rata-rata sudah melakukan bagiannya dengan menyediakan aplikasi, sehingga dapat melakukan pemesanan. Tetapi yang namanya pembelian fisik dalam kondisi yang yang sewajarnya ketika ingin membeli daging, ingin membeli ikan, ingin membeli sayur mayur, tentu kedatangan ke gerai itu juga tetap menjadi bagian yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya kami berharap kondusivitas ataupun juga dukungan keamanan maupun juga ketersediaan barang lewat logistik yang juga dijaga, dan juga bagaimana untuk secepatnya kondisi ini dapat kembali normal, itu menjadi bagian utama untuk kita dapat kembali beraktivitas dengan normal dan berbelanja dengan normal kembali. Oke, lagi-lagi kondusivitas yang kita harapkan, kemudian bagaimana ekosistem dari retail juga bisa terlindungi supaya jangan sampai aksi-aksi yang berlangsung ini kemudian mengganggu kelangsungan ekonomi kita. Terima kasih Pak Roy Nicholas Mandey, Chairman Affiliation Global Retail Indonesia atau AGRA, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.